Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi ataupun sebuah konsep pemahaman ya berkenaan dengan penerapan growth mindset pada asesmen ya, khususnya pada implementasi kurikulum Merdeka ya. Tentu paparan ini disampaikan bagi siapapun ya, bisa Bapak Ibu guru atau pemerhati yang concern terhadap pendidikan ya, khususnya kaitan dengan asesmen di kurikulum Merdeka ya. Penerapan growth mindset pada asesmen tentunya adalah untuk membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih penting daripada sebatas hasil akhir ya. Jadi sekali lagi bahwa membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih penting daripada sebatas hasil akhir ya. Apa kira-kira ide-ide penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset ya? Jadi growth mindset ini lawannya adalah fixed mindset. Kalau fixed mindset berarti seseorang itu ibaratnya sudah tidak bisa berkembang ya, sudah mungkin bawaan lahirnya seperti itu. Itu adalah pola pikir fixed mindset. Sementara growth mindset itu bahwa pola pikir itu bisa bertumbuh ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dihubungkan dengan assessment? Oke, ide penerapan pola pikir bertumbuh growth mindset yang pertama adalah bahwa kesalahan dalam belajar itu wajar ya. Jadi kalau ada peserta didik kita melakukan kesalahan itu wajar jika diterima, dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluar. Maka kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak peserta didik. Jadi khusus juga bagi Bapak Ibu guru bahwa kalau ada peserta didik kita yang melakukan kesalahan itu sebenarnya hal yang wajar jika nanti diterima, dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya. Maka kesalahan itu akan menstimulasi perkembangan otak peserta didik ya. Kemudian yang kedua, ini yang juga penting dalam pola berpikir bertumbuh ide-idenya, yaitu bahwa belajar bukan tentang kecepatan atau adu cepat atau race ya, tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam ya. Jadi bagi Bapak Ibu guru bahwa peserta didik kita yang mungkin kita ajar di dalam kelas itu bukan kita perlombakan ya untuk adu, mohon maaf, pinter-pinteran atau cepet-cepetan dan seterusnya. Tapi sesungguhnya dalam proses kita pembelajaran khususnya di assessment, bahwa yang menjadi tolok ukur atau pusat perhatian kita adalah bagaimana peserta didik kita memahami ya, kemudian proses penalarannya tumbuh, kemudian juga penerapan pemahaman terhadap suatu kemampuan penilaian dan berkaryanya juga makin lama makin mendalam. Jadi tidak untuk diadu dengan peserta didik yang lain ya. Jadi sekali lagi, belajar bukan tentang kecepatan. Jadi belajar bukan tentang adu cepat-cepatan atau untuk melihat siapa yang cepat untuk bisa menyelesaikan sebuah penugasan ya, tapi tentang pemahaman atau penalaran ya. Yang ketiga adalah bahwa ekspektasi pendidik yang positif tentang kemampuan peserta didik akan sangat mempengaruhi performa peserta didik. Nah, ini penting ini. Mungkin bagi Bapak Ibu guru ya, atau mungkin pendidik pengajar yang lain, bahwa harapan kita sebagai pendidik yang positif tentang kemampuan peserta didik kita itu akan mempengaruhi performa peserta didik. Jadi kalau kita sebagai guru atau pengajar atau pendidik itu underestimate terhadap peserta didik kita, mungkin tentu juga akan berpengaruh pada peserta didik kita. Tapi kalau kita punya pandangan yang positif terhadap peserta didik kita, juga akan menginfluence ya, mempengaruhi peserta didik kita. Yang keempat, setiap peserta didik itu unik, memiliki peta jalan belajar yang berbeda,
dan tidak perlu dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, ini juga. Jadi, bagi Bapak Ibu guru perlu diperhatikan bahwa setiap peserta didik kita, seandainya di kelas ada 25 atau 30 siswa atau berapapun, sesungguhnya mereka itu unik. Mereka memiliki peta jalan belajar yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan ya. Dan tidak perlu dibandingkan dengan teman-temannya. Sebagaimana yang di poin sebelumnya tadi, bahwa belajar itu bukan adu cepat-cepatan atau adu race yang kemudian membandingkan siswa satu dengan siswa yang lainnya. Yang kelima, bahwa pengondisian lingkungan belajar baik fisik dan psikis di sekolah dan rumah akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Maksudnya adalah Bapak Ibu, ketika mungkin Bapak Ibu di kelas ya, ketika mengelola pembelajaran, maka dipastikan bahwa mungkin kaitan dengan lingkungan kelas yang bersih, yang rapi, yang tidak amburadul, yang tertata dengan nyaman ya, yang mungkin menyebabkan peserta didik itu pemikirannya menjadi lepas ya, itu sangat berpengaruh. Begitu juga di rumah tentunya untuk Bapak Ibu sebagai orang tua ya. Perlu disetting bagaimana lingkungan belajar anak-anak kita itu memang mendukung situasi kenyamanan anak-anak kita atau peserta didik kita untuk belajar. Sehingga ini harus menjadi satu catatan bahwa perlu kita mengkondisikan lingkungan belajar secara fisik dan psikis yang nanti bisa mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Jadi pastikan lingkungan belajar baik di sekolah, di rumah itu memang nyaman untuk peserta didik atau anak didik kita untuk belajar. Yang keenam, perlu melatih dan membiasakan peserta didik untuk melakukan asesmen diri, yaitu self-assessment, asesmen antar teman atau peer assessment, dan refleksi diri serta pemberian umpan balik antar teman atau peer feedback. Ini adalah hal baru ya, yang mungkin sebenarnya tidak baru tapi jarang dilakukan. Jadi kalau peserta didik terbiasa untuk melakukan assessment diri, self-assessment, atau dia bisa peer assessment, menilai temannya, refleksi, dan kemudian pemberian umpan balik, tentu akan luar biasa ya. Dan yang terakhir, bahwa apresiasi, pesan, umpan balik yang tepat berpengaruh pada motivasi belajar peserta didik. Jadi perlu Bapak Ibu untuk memberi apresiasi terhadap hal positif yang telah dicapai oleh peserta didik untuk menstipulasi hal lain agar terjadi pertumbuhan atau perkembangan. Karena ini sangat berpengaruh. Jadi kalau ada peserta didik dapat catatan positif dari gurunya, itu akan menstimulasi dia untuk bersemangat paling tidak dan termotivasi. Oke, mudah-mudahan growth mindset yang diterapkan di assessment ini bisa menjadi bahan referensi Bapak Ibu guru untuk refleksi dalam pengelolaan pembelajaran. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.